katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Pujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Hari yang Kau jadikan bagi kami. Untuk kami memuji, memuliakan Engkau, menaikkan pujian syukur. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Mari yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Yesus bagiku.
besar melimpah dalam hidup kami. Kami mau terus mengingat kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengingat, merenungkan kasih-Mu, kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kau angkat hidup kami, Kau angkat kami jadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak terbatas, kasih-Mu Tuhan tanpa syarat, memulihkan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Setiap kami yang hadir di sini penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami, kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari yang merasakan kasih Tuhan angkat suaramu lebih lagi, lebih lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami tidak bisa apa-apa tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu, tidak sanggup tanpa kasih-Mu, tanpa kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus bersyukur, terus mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Sampai, haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari angkat hatimu, angkat suaramu bersyukur kepada Tuhan. Katakan dari dalam lubuk sujud dan berterima. Lebih lagi cuma Tuhan katakan terpujilah Yesus, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Sujud dan berterima kasih lagi. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku
kekal selama-lamanya. Dan kami tahu Tuhan Engkau mencurahkan sukacita berkelimpahan di tempat ini. Terpujilah namamu, kami siap menari, melompat buat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat. Buat Allah kita sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Berapa banyak yang sungguh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita masuk ke bulan yang terakhir, Bapak Ibu katakan amin. Boleh sama-sama deklarasikan kebaikan Tuhan, katakan Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik buat saya. Sekali lagi Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik buat kamu. Lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Gloria, haleluya. Kita akan memasuki bulan Natal Bapak Ibu. Bersama-sama serukan Gloria. Hey! Oh yeah. Ayo satu suara nyanyikan buat Tuhan. Haleluya. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Lambaikan tanganmu, katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Katakan amin. Ayo bersama tepuk tangan di atas kepala, come on. Haleluya. Ayo bersama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. BSD Church, lambaikan tanganmu. Gloria, Gloria.
Terpujilah namamu Tuhan. Ayo bersama-sama nyatakan Gloria. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri, katakan menyala di hadapan Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa, katakan yes. Let's go. Ayo umat Tuhan yang berkemenangan, tepuk tangan di atas kepala, come on. Bethesda Church, let's go. Ayo bersama nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu, Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. oh, oh. Yang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Raja atasku. Yuk katakan kepada Tuhan, hanya Kau, hanya. Ayo bersama lompat buat Tuhan. Bethesda Church, hey. Ajaib Kau Tuhan, oh, oh. Kau sumber layak berkuasa memerintah. Suruhkan nama Yesus. Sorakan wuhuu. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu. Oh, oh. Segenap jiwa dan pengharapan. Yes Lord. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang Jesus, Jesus, Jesus. Oh, ajaib Tuhan, oh, oh. Kau sumber layak berkuasa memerintah. Ayo jemaat saja, Yesus. Jemaat saja katakan ajaib. Oh, oh, come on. Kau sumber. Bisa lebih dahsyat suaranya Bapak Ibu. Layak, hey, memerintah. Serukan nama Yesus, oh. Raja mulia. Orang-orang yang dahsyat karena punya Tuhan Yesus yang dahsyat, tepuk tangan di atas kepala, come on. Dengan sorak-sorai, sorangan wuhuu. Yes Lord. Oh. Ayo bersama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan ajaib. Let's go. Kau sumber layak memerintah. Oh, oh. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan. Oh, oh. Kau sumber layak
angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Kami percaya Engkau Raja mulia bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Ini lompatan kami, teriakan kami, nyanyian kami, bahkan tangisan kami Tuhan. Kami rindu biar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mulia
kedua tanganmu, katakan, ku sembah kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Terlalu layak Engkau disembah Tuhan. Terlalu layak Engkau kami puja Tuhan. Di tempat ini, bahkan di rumah-rumah. Sekali lagi katakan, ku sembah. Yes. Kudus Tuhan. Thank you Lord. Sambil musik memainkan lagu ini, refnya saja boleh. Biar kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita lebih lagi. Alami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Dia nggak jauh. Dia nggak jauh Bapak Ibu. Dia ada di dekatmu, memeluk engkau. Yes. Boleh angkat kedua tanganmu Bapak Ibu tinggi-tinggi. Bukankah Dia baik? Bukankah Dia Allah yang sangat baik? Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang sangat baik. Yes. Holy Spirit, fill us Lord. Fill us Lord. Terus alami Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Shabba-babba. We need your more Holy Spirit. Sharata-karala-baralaba. Holy Spirit, Holy Spirit, fill us, Lord. Come, Holy Spirit, come, Lord. Jesus, Jesus. Yuk masuk lebih lagi, lebih dalam lagi. Hirapatakaralaba. Shirapatakaralaba. Yes Lord. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Yes Lord. Katakan Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Jangan pernah lepaskan Bapa. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tujuan kebaikan dalam hidup kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami. Tuhan Roh Kudus yang membawa kami senantiasa, ajar kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berteriak, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang ketiga buat saya melayani di sini. Yang pertama tadi pagi, kedua tadi pagi. Bapak Ibu, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Aruna Wirjolokito. Siapa Pak? Aruna Wirjolokito. Namanya kok aneh Pak? Saya juga aneh sama nama saya. Bapak Ibu, selama saya hidup cuma ada 5 yang sama. Kalau hari sudah agak banyak ya. Cuma ada 5 yang sama selama saya hidup. Dan 3 perusahaan sudah tutup. PT Aruna Records tutup perusahaannya. Kedua, PT Aruna Tour and Travel tutup perusahaannya. Ketiga, Astro Aruna TV kabel dari Malaysia tutup perusahaannya. Yang keempat, GBI Aruna di Bandung. Bukan saya gembalanya. Sahabat saya sudah wafat orangnya, Pak David Cakra, almarhum. Yang kelima, penyanyi dangdut dari India, Aruna Irani. Nah itu Bapak Ibu. Kenapa Pak namanya begitu? Enggak tahu, papi saya yang kasih gitu ya. Bapak Ibu, saya sudah menikah dengan 1 istri dan 1 anak. Saya sekarang melayani di GBI JIS, Jemaat Induk Senayan, yang lokasinya ada di Kartika Chandra, di Gedung Kartika Chandra. Bapak Ibu, itu saja perkenalannya. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membuat suatu perkara yang besar terjadi dalam sebuah kondisi yang baik. Saya mengerti bahwa Tuhan sedang memakai Anda dan saya secara luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan akan pakai orang itu tidak melihat jabatan loh Bapak Ibu. Jabatan Anda mau A, mau B, mau C, Tuhan tidak lihat. Tuhan hanya melihat pada seseorang, dia respon hatinya dan Tuhan berkati orang seperti ini. Saya satu kali membaca dalam firman Tuhan dan saya menemukan firman Tuhan mencatat mengenai orang-orang yang dahsyat dan hebat. Salah satunya adalah Triwira dari Daud. Bapak Ibu Anda mengerti, Anda bisa buka ini hari ini ada bonus bagus, gak usah buka Alkitab. Anda kan gak bawa Alkitab toh, bawa HP. Gitu. Anda gak usah buka, nanti kalau dibuka WA kacau semuanya. Lagi ibadah kok wala WA. Bapak Ibu Anda lihat sini saja, ini akan dipasang ayatnya, nanti semua dibaca dari depan, saya layani Anda full. Siapa suruh datang Anda ibadah jam ketiga? Siapa yang bilang suruh datang? Anda ibadah jam ketiga, Anda beruntung sekali karena ibadah akan berlangsung sampai malam. Nah, Bapak Ibu ini bagus sekali. Pahlawan-pahlawan Daud. Daud dan orang-orangnya. Daud adalah seorang raja terkenal di Israel. Raja yang luar biasa, walaupun naiknya Daud sebagai raja sebetulnya Tuhan tidak ingin. Orang Israel tidak boleh punya raja, orang Israel itu hanya boleh jadi seorang gembala atau gembala domba atau hakim. Orang Israel mencatat 1, 2 terus daftar gembala atau hakim dari orang Israel 1 sampai sekarang sudah, yang terakhir ini Netanyahu sudah 8 kali loh, naik 8 kali, itu menjadi gembala orang Israel. Beda sama Indonesia, orang Israel punya catatan datanya lengkap sekali. Seperti kita juga sama, kalau saya tanya sama Anda, siapa nama Presiden Indonesia? Yang pertama, Bung Karno. Kedua, sama-sama Bapak Ibu. Sepi, pulang. 2, Soeharto. 3, B.J. Habibie. 4, Gus Dur. Udah lupa. 5, Megawati. 6, SBY. 7, JKW. 8, Pak Prabowo.
Namanya semuanya singkatan-singkatan semua. Itu adalah daftar Presiden Indonesia yang pernah memerintah atau sedang memerintah hari ini. Nah, wakil presiden yang pertama presiden dulu Muhammad Hatta, ya toh. Yang kedua si Sultan Hamengkubuwono. Ayo Bapak Ibu terusan. Nah, Bapak Ibu, itu semua kita tuh udah lupa. Tetapi orang Israel punya catatan. Dari nomor 1 sampai yang sekarang Netanyahu sudah naik 8 kali. Dia itu naik kemudian terbelah, dibubarkan semua, pemilu ulang gitu. Terus dan dari daftar hamba-hamba Tuhan ini yang sama di Alkitab Hakim-Hakim ada tulisannya urutnya, tetapi ada 3 nama yang dibuang Tuhan. Kapan Pak khotbahnya? Kapan-kapan, saya nggak khotbah itu. Nah Bapak Ibu, Daud itu adalah seorang yang luar biasa. Seperti Anda dan saya, dia juga punya kelemahan, tapi kelemahan Daud itu parah loh, senior, senang istri orang. Nah itu, Daud itu parah sekali, tetapi Tuhan sayang sama Daud. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan kepada seorang hakim, Simson. Anda tahu Simson? Simson namanya artinya sama dengan nama saya. Simson, Syamsu itu artinya adalah matahari. Simson matahari, Aruna juga matahari. Nama sama, kelakuannya beda. Nah Bapak Ibu, Simson diminta Tuhan mengalahkan orang Filistin. Tapi nggak terjadi tuh. Dia malah enak-enakan, bahkan orang yang mati dibunuh pada saat dia mati lebih banyak daripada yang selama dia hidup dibunuh. Kemudian Tuhan menemukan Samuel menjadi seorang penjaga Samuel. Tetapi orang Israel sudah capek dan orang Israel berkata, angkat raja bagi kami. Diangkatlah raja Saul. Saul atau ada Saul menjadi raja. Hari itu Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Baru pada zaman Daud diangkat oleh Tuhan dan raja itu berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, saya tanya sama orang Israel. Orang Israel hari ini kalau Anda mau seperti apa? Mereka ingin kerajaan Daud dipulihkan. Mereka percaya pola pemerintahan Daud, ibu kotanya balik ke Yerusalem. Itulah pola yang Israel kehendaki sampai hari ini. Daud adalah satu dari 2 orang yang tidak pernah kalah perang. Bapak Ibu, yang pertama adalah Alexander the Great, gak pernah kalah perang tuh. Yang kedua, Daud. Daud tidak pernah kalah perang. Nah, Daud pada masa dia hidup, Daud itu tidak enak ya Bapak Ibu. Anda kalau tahu Daud, kalau Anda ingin, siapa yang ingin menjadi seperti Daud? Angkat tangan. Kalau saya enggak. Daud hidupnya, waduh banyak sekali penderitaan, kesulitan dihadapi oleh Daud. Daud itu waktu lari dari Saul, itu isinya anak buahnya, semuanya orang-orang preman. Tetapi Daud berusaha dan sejak hari itu Tuhan berkenan atas Daud dan Daud dibuatnya berhasil. Bapak Ibu, inilah pahlawan-pahlawan Daud. Daud lari dan dia menemukan pahlawan 30 orang. Pasukan Daud 400 jumlahnya. 400 dikepalai 30, jadi satu orang mengepalai 11 sampai 16 orang lah kira-kira. Dikepalai satu orang. Tapi kalau Anda membaca dalam kisah pahlawan-pahlawan Daud ini, kalau Anda membaca sepertinya kok jumlahnya lebih dari 30 ya. Baik yang di Samuel maupun yang di Tawarikh, jumlahnya itu beda. Lebih angkanya. Anda melihat sebetulnya itu lebih karena ada yang meninggal. Jadi Bapak Ibu kalau sudah meninggal ya Daud gantikan orang lain. Nah digantikan itu jumlahnya menjadi lebih dari 30 orang. Bapak Ibu kita membaca 2 Samuel 23 ayat ke-8 yang pertama. Ayo pasang dulu. Inilah para pahlawan yang mengiringi Daud. Saya mau ceritakan mengenai Triwira. Triwira adalah 3 orang yang sebetulnya dia bukan seorang pemimpin. Dia adalah seorang anak buah Daud yang jadi orang biasa, orang yang ada sebagai prajurit dan dia tidak punya pangkat apa-apa. Namanya Triwira. Bapak Ibu harus mengerti loh, untuk dipakai oleh Tuhan, Anda perlu punya modal apa? Hati. Dan hati. Dan hati. Bapak Ibu, tidak ada satu hal yang Tuhan bilang bahwa engkau ini cukup. Yang penting hatimu sama Tuhan. Pahlawan-pahlawan Daud Triwira ini adalah orang yang biasa.
tetapi dari kebiasaan mereka dekat dengan Daud itu membuat satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan sedang ceritakan kepada orang-orang ini. Tuhan sedang membuat satu perkara yang besar. Yuk kita baca. Inilah para pahlawan Daud. Nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbal. Ini namanya unik sekali. Orang Hakmoni kepala Triwira. Unik sekali. Kalau Anda mengerti dari 400 prajurit Daud. Nama Isbal itu nama yang itu manusia Baal. Namanya unik loh. Manusia, Baal adalah dewa Baal. Kenapa namanya dewa Baal? Berarti orangnya betul-betul rendah. Orang ini mungkin berasal dari kampung. Memang karyawan Daud itu semuanya adalah preman-preman di pasar atau di mana orang yang berhutang. Tetapi namanya juga disebutkan sebagai Yasobam. Bapak Ibu bisa melihat di 1 Tawarikh 11, Anda melihat bahwa nama orang adalah Yasobam. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Cerita ini sungguh luar biasa. Yasobam artinya Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kepada perwira Daud ini sebuah hikmat sehingga Yasobam sekali keluarkan tombak. Dia ayunkan tombaknya yang mati 800 orang. Bapak Ibu ini kalau Jakarta kerusuhan ya cukup 2 ini. Turunkan aja 1 orang 800 mati. Bisa bayangkan seperti apa itu. Orang ini melatih kehidupannya. Dia sekali mainkan tombaknya 800 orang meninggal. Seperti apa hebatnya Bapak Ibu. Kisah ini ingatkan saya waktu ada peristiwa di Ambon. Gitu ya. Waktu itu banyak tuh. Ada orang bisa terbang begitu. Ternyata ada ilmu-ilmunya gitu ya. Dipakai di situ. Kalau saya melihat orang ini, 1 orang bisa bikin 800, kekuatannya beda dengan orang biasa. Kemampuan dia untuk memutar tombaknya juga berbeda. Dan dia membunuh musuhnya dengan berbeda. Satu yang saya lihat, orang ini adalah orang yang melatih dirinya. Mau dipakai Tuhan? Saya juga bertanya sama diri saya, mau dipakai Tuhan? Bapak Ibu, kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda harus melatih hidup Anda sehari-hari. Melatih Bapak Ibu, kata melatih ini penting. Kata melatih hari ini sudah mulai ditinggalkan. Orang, sudah gak usah latihan, yang penting nanti pakai alat yang canggih. Kecanggihan hari-hari ini alat yang ada di depan Anda semuanya membuat orang yang kemampuannya segini bisa terlihat seperti ini. Tapi gak ada pada zaman saya dulu gak ada seperti ini. Tetapi sekarang begitu Anda lahir sudah ada teknologi-teknologi yang begitu mampu dan canggih sekali. Bapak Ibu, kita cut dulu berita ini, saya mau kisahkan sebuah kisah, ini lain lagi. Bapak Ibu mengerti bahwa dengan pertumbuhan teknologi hari ini, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan gitu ya, orang dimampukan untuk bisa melakukan banyak hal. Anda kalau masih pakai ChatGPT, Anda sudah ketinggalan zaman berarti. ChatGPT ketinggalan zaman Pak? Iya, Anda ketinggalan zaman. Ada banyak sekali hal yang bisa Anda nikmati, baik berbayar maupun yang Anda dapatkan free. Nah Bapak Ibu, kalau Anda tahu yang namanya AI itu ya, canggih luar biasa, Bapak Ibu mungkin belum melihat bentuk-bentuk baru yang diciptakan di masyarakat. Bapak Ibu, ini yang sudah saya saksikan adalah sebuah robot. Robot dibentuk, robot yang tercanggih sekarang buatan Hong Kong. Anda bilang, buatan Hong Kong, ini Hong Kong beneran nih, Hong Kong. Hong Kong. Robot buatan Hong Kong, robot ini dibentuk seperti manusia dan diberikan warga negara. Anda bisa dengar ini. Diberikan warga negara karena kemampuan robot ini sudah seperti manusia. Dan robot yang ada adalah disebutkan menggunakan Sophia, namanya Sophia. Robot ini dibentuk ada sekitar 4 atau 5. Belum banyak. Yang kebanyakan itu masih yang rendah. Tetapi yang terbaru sekarang sudah seluas manusia dan gerakannya begitu canggih sekali. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, Anda mengerti bahwa robot ini dipakai di perusahaan-perusahaan menggantikan tugas orang. Satu
kelebihan dan kekurangan dari AI. AI itu punya musuh cuma satu. Cuma satu loh musuhnya. Musuhnya itu adalah pengangguran. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih ini udah pengangguran habis ini? Bapak Ibu, Indonesia punya rakyat itu akan berjumlah 300 juta jiwa. Wah, bonus demografi dong. Hati-hati Bapak Ibu, ini beban demografi nih. Karena kemampuan orang di Indonesia itu kondisinya masih di bawah negara-negara lain. Dan kondisi ini banyak yang menganggur. Anda harus berdoa hari-hari ini supaya Injil diberitakan kepada banyak orang dan orang dilepaskan dari pengangguran. Karena pengangguran adalah musuh dari AI. Dan pengangguran itu akan mengakibatkan timbul masalah sosial di masyarakat. Halo? Sepi? Oke, Bapak Ibu ya. Jadi AI itu, oke. Nah, Isbal, orang ini mungkin dia melatih diri begitu dahsyat. Sehingga waktu dia mengayunkan tombak, dia bisa membunuh 800 orang. Dengan tidak bisa dimengerti orang bagaimana cara membunuhnya. Tetapi Isbal, makanya disebut sebagai Isbal. Yasobam disebut sebagai Isbal. Isbal adalah manusia Baal, adalah orang hari itu yang menyembah Baal. Orang mengira bahwa orang ini pasti memiliki ilmu, tetapi Isbal punya satu jati diri. Dia sebagai kepala Triwira, cuma 3 kepala, gitu. Anak buahnya 2 gitu ya. Kepala Triwira, dia tidak memakai sebuah posisi, jabatan, tetapi dia hanya melatih dirinya. Melatih, dan melatih. Kemampuan Anda latih, kebisaan Anda latih supaya Anda makin bertambah. Pelatihan adalah bicara mengenai kehidupan Anda untuk Tuhan. Anda sering berkata, Pak, kalau gitu orang Kristen perlu latihan gak sih? Orang Kristen itu kalau nginjil gitu perlu latihan gak? Perlu. Latihan harus diperbanyak. Latihan akan buat engkau terbiasa melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu jangan lupa latihan. Orang yang latihan, banyak orang mengatakan, oh yang penting talenta Pak. Gitu ya. Latihan gak penting, oh nanti dulu. Latihan tuh penting. Latihan akan membuat engkau mencapai apa yang Tuhan katakan. Seperti Yasobam. Mungkin engkau akan melatih hidupmu. Dan waktu engkau melatih, engkau tidak lihat kiri kanan. Engkau terus berlangkah. Atau engkau menjadi besar. Engkau akan melakukan segala sesuatu dengan baik. Latihan itu akan membuat perfect. Latihan akan membuat sempurna. 1. Orang yang mau dipakai Tuhan, orang itu harus bersedia untuk latihan. Daud, dia mengambil 5 batu untuk bertemu sama Goliat. Dia masukkan 1, dia putar. Kena loh itu. Bayangkan, itu mukanya segini nih. Kan semua tutup dengan besi tuh. Yang terbuka cuma segini. Itu kena, 1 kali. 1 kali kena, jatuh mati. Pertanyaannya, berapa kali Daud melatih tembakan pakai lembing itu? Putaran itu, berapa kali? Jawabannya Daud sering lakukan karena dia seorang gembala kambing domba. Bapak Ibu, di dalam pemakaian Tuhan, satu hal yang mau saya jawab kalau orang pakai Tuhan, latihan. Orang yang mau dilatih, orang yang bersedia dilatih dirinya oleh Tuhan, dia akan naik. Makin naik dan makin naik. Berusaha dirimu untuk engkau dilatih oleh Tuhan. Latihan puasa. Pak hari ini saya baru dengar kata puasa Pak. Baru dengar Pak, udah tuk. Baru dengar tuh. Belum puasa. Latihan puasa. Latihan doa. Doa pagi, Anda berdoa, Anda malam berdoa. Sebetulnya itu kepentingan siapa? Kepentinganmu sendiri. Anda belajar melatih segala sesuatu, Anda terbiasa untuk sebuah latihan. Dan latihan itu seperti Yasobam. 1 hari engkau akan mengayunkan tombakmu dan 800 orang, tanda kutip ya. 800 orang akan wafat. Latihan. Anak Tuhan perlu latihan. Amin. Berikutnya. Sudah dia, Eleazar anak Dodo. Eleazar itu artinya Tuhan menolong, gitu ya. Anak Dodo, seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri.
Ia bangkit membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan berikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat yang mengikuti dia hanya untuk merampas. 2. Eleazar. Ini adalah orang kedua dari Triwira. Orang ini dia bersama dengan Daud. Dia mengiringi Daud, tiba-tiba ketemu orang Filistin. Orang Filistinnya banyak sekali. Lari semuanya. Tinggal berdua, yaitu Daud dan Eleazar. Dua ini harus menghadapi orang Filistin begitu banyak. Dan dia mengambil pedang, mengayunkan pedangnya. Banyak orang yang mati sebab tangannya tinggal melekat pada pedang. Bapak Ibu teringat dengan kisah ini, saya teringat dengan peristiwa jauh hari di masa lalu. Saya tuh waktu itu saya tinggal di Depok. Saya punya rumah di sana dan kami baru menikah setahun. Kemudian setahun kemudian anaknya lahir gitu ya. Waktu itu Sabtu itu adalah hari kudus karena hari Minggu itu mau pelayanan. Sabtu saya tidak keluar rumah, saya bicara sama istri. Saya tuh sudah komplain terus, kenapa sih? Karena di rumah kami ini di depan taman itu tumbuh sebuah pohon ditanam oleh, bukan oleh kami tapi oleh seorang yang menguasai daerah situ dan developer lah pasang di situ. Makin besar tuh, depan rumah makin besar tuh. Saya tuh gini, kalau depan rumah, kalau keluar rumah tuh saya ingin semua tuh terbuka gitu loh. Hari itu kalau dibuka, itu tumbuhnya besar, tepat pintu. Jadi saya nggak bisa lihat ke sana, ke sini lihat pohon gitu. Sudah bilang nih pohon ini tebang aja gitu ya. Nah nggak tebang-tebang, kemudian saya bilang sudah nanti Sabtu saya mau tebang. Istri sudah bilang, jangan ditebang, kamu telepon saja developernya, nanti biar ditebang sama mereka. Ngapain kamu ngabisin waktu, mending kamu persiapan khotbah. Saya bilang, khotbah mah nanti juga gampang, doa juga bisa, ini motong ini kecil, saya bilang. Kemudian jam 4:30 atau jam 4 saya keluar, bawa perlengkapan. 1 bawa golok sama bawa gergaji. Loh mau apa? Mau potong pohonnya. Saya bilang, pohonnya mumpung masih kecil, besar segini, gini. Kecil nih, kecil. Gitu. Mumpung masih kecil, belum besar, lebih baik dipotong sekarang. Sudah nanti panggil, sudah diem, saya akan potong pohon ini. Istri udah gak bisa ngomong sama saya, ya saya diem aja. Kemudian saya lihat pohonnya, tepuk-tepuk dulu. Pohon kamu harus mati hari ini. Kemudian saya keluarkan goloknya, saya udah bilang ini bagus ini, cek sini, cek. Lagi cek gini, tetangga pulang, seret. Nah, kemudian turun mereka bilang, Pak, ya loh mau dipotong Pak. Dia bilang, ini mengganggu, saya mau potong ini hari ini, gak tenang aja beres. Gak perlu saya pakai tukang taman saya. Dia bilang, gak perlu, saya bilang, ini Pak pohon segini mah gampang. Ini mah 20 menit, setengah jam juga putus kok gampang. Gitu ya. Kemudian dia udah dari rumah, keluar masuk ke rumah, tidak masuk di teras duduk. Anaknya datang keluar, ting ding papi. Anaknya duduk di situ. Waduh, ada yang nonton nih saya bilang. Istri saya sama anak saya melihat dari situ, dari depan rumah. Di seberang saya, tetangga sama anaknya duduk, makan lagi. Wah ini, dalam hati ini kalau sampai gak putus nih, bahaya nih saya bilang. Terus saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, cerak. Sudah 15-20 menit loh, baru dapat segini. Saya bilang ini kurang tajam apa gimana ya? Pak bisa Pak, tenang saya bilang bisa cuma kecil kok. Kecil tapi gak maju-maju segini loh. Saya aduh sudah sakit tangan saya ini gimana. Habis itu keluar lagi dari situ tangga. Pak mau potong pohon toh Pak? Iya ini pohon mengganggu. Sudah saya panggilkan tukang taman developer. Gak usah Pak saya bisa kok. Oh bisa nanti kalau jatuh gimana Pak? Kena Bapak loh. Enggak tenang. Dia nunggu situ di tagar ngeliat gini. Dia gak masuk kamar gini. Waduh 1, 2, 3 anak istri 5 nonton. Waduh saya bilang ini kalau gak putus sih parah nih. Sudah gitu saya lihat ke atas ini jamnya sudah hampir jam 5 nih. Wah gimana ya. Saya tinggal des. Setengah.
keringat sudah ngucur, semua sudah basah, saya gergaji nggak kena, saya tebas nggak kena. Saya bilang, hari itu sudah 5:30. Sudah mulai gelap. Mereka bilang, bisa Pak. Bisa, saya bilang. Saya sikat, terakhir saya bilang ini harus putus. Saya sikat, des. Ngek, des. Itu saya nggak tahu kekuatan berapa, saya sikat terus. Tiba-tiba cek, jatuh. Dalam hati saya harus tetap tegak ini. Jatuh Pak, jatuh. Yang gini tuh ya, jatuh nih, jatuh. Nanti saya diamkan sini saja biar besok diangkat sama developernya. Dalam hati, sudah gak kuat saya ngangkat. Oh bisa putus. Saya bilang, saya masuk dulu ya bapak-bapak. Ya masuk ya. Ya Pak, mari Pak. Saya masuk ke rumah, tutup pintu, saya teriak. Wah, tangan saya segini. Ini segini nih. Merah dan terkelupas kulitnya. Segini. Wah, istri bilang, makanya sudah dibilangin talenta orang tuh macam-macam. Kamu nih bukan dukung suami, ini kan ada orang yang potong pohon talentanya itu. Kalau kamu talenta itu lain, sudah masing-masing talenta saja. Kamu ngajar saja, kalau ini nanti potong pohon. Sambil istri itu ngomong sambil membalut. Balut tangan saya. Saya bilang ini payah nih kalau dituker bisa bunuh diri tuh orang tuh. Oh, ya ini saya balut ya, iya sudah. Besoknya saya khotbah. Nah khotbah di sebuah tempat yang jemaatnya 800 sampai 1000 kira-kira. Jemaat itu saya datang, udah lama gak ketemu toh. Datang, weh Pak. Nah si gembala bilang, Pak hari ini jemaatnya nungguin Bapak. Jadi nanti kalau udah pulang Pak kasih ya salam sama mereka. Bapak di depan, seperti Anda di depan nanti. Nah salaman Pak, saya lihat jumlahnya. Aduh hampir 1000 loh. Ini gimana ya? Pak di depan ya Pak. Langsung doa penutup saya dibawa ke depan. Saya udah gini. Yang pertama, Pak apa kabar? Cek. 4 orang saja pegang cek. Saya bilang Pak thank you Pak. Sudah saya gak berdepan lagi. Saya buka berdarah semua. Bapak Ibu saya ingat itu sampai hari ini karena tertulis di Alkitab. Eleazar tangannya melekat pada pedangnya. Bapak Ibu nomor 2. Orang ini bekerja tidak melihat segala sesuatu. Fokus, visi itu harus fokus. Bapak Ibu tahu orang fokus ya? Anda pergi ke bandara, Anda tahu orang kalau fokus ada yang bawa nih tas nih. Satu, orang udah telat, fokus bawa ini. Satu, jangan sampai hangus tiketnya. Tuh, visi itu. Visi 1, kejar itu 1. Bapak Ibu kalau Anda ke stasiun atau terminal, kalau Anda lihat orang yang begini. Cuma 2 kemungkinan. 1, orang kampung masuk terminal. Yang kedua, maling. Nah itu, gak ada visi. Tapi kalau visi itu jelas. Visi, Eleazar itu lambang visi Tuhan. Dia melakukan apa yang perlu menghabisi orang Filistin. Dia tidak melihat jumlah, cuma dia sama Daud cuma berdua. Dia tidak melihat orang Israel mengundurkan diri. Dia tidak peduli semuanya, fokus 1, kalahkan orang Filistin. Bapak Ibu, 1 melatih diri, 2 fokus. Anak sekarang tidak fokus. Anda harus belajar fokus hari ini. Fokus melihat inilah yang Tuhan inginkan. 1. Ada banyak beban dalam hidup Anda, tapi saran saya ambil yang penting. Tuhan mengatakan tugas Tuhan sama kita cuma 1. Seraya engkau berangkat pergi, sambil engkau berjalan lewat, seraya engkau melangkah, muridkanlah semua bangsa. Itu saja 1. Bapak Ibu, 2. Peristiwa melatih diri dan fokus. Ini adalah latihan daripada Tuhan. 2. Nomor 3. Pak pulang jam berapa Pak? Cepat. Gitu ya. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah penuh kacang merah.
tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah di tengah-tengah ladang, ia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Bapak Ibu, kisah ini sama anak Age, orang Harari. Kalau Anda melihat apakah dia orang Israel, Anda cari dia orang mana. Kalau Anda cari namanya ya aneh sama. Tetapi dia orang Harari. Ini sebetulnya adalah nama Edom. Bangsa Edom. Kenapa dia itu ada sebidang tanah kecil, sebidang kecil sekali, kecil. Kacang merahnya banyak. Buat apa dia mempertahankan kacang merah? Sebidang tanah diambil orang Filistin, ambil. Kalau semua perkebunan dia ambil boleh, tanah ladang diambil ya boleh. Sebidang kecil. Dia bertempur di sana, kalaupun dia menang cuma dapat kacang merah. Banana bone. Bapak Ibu, kondisi ini menurut saya nggak cocok ya. Tetapi dia mempertahankan ladang tersebut. Kacang merah dipertahankan orang Edom itu. Siapa Edom? Edom adalah Esau. Kita kembali kepada kisah Esau. Hari itu Ishak punya 2 anak. Kembar 2. Yang lahir keluar pertama itu Esau. Esau itu artinya hairy, berbulu. Esau berbulu. Panjang gak Pak bulunya? Gini aja. Yakub pakai bulu domba di tangan dah. Jadi pegang, wah ini ada bulu ini Esau nih. Gini, jangan bilang domba di Indonesia. Betul gembel di Indonesia tuh. Ini domba yang ada di Israel itu adalah domba Shaun the sheep tuh yang besar gitu. Itu berbulu. Bulu Esau seperti bulu domba. Kira-kira panjang seperti berapa? Dari kepala sampai kaki berbulu semuanya dan bulunya warna merah. Esau tuh. Esau kalau berjalan sore-sore di tengah Israel kena matahari gitu ya. Kena angin gurun rambutnya berkibar. Dia seperti api. Wah menjilat. Itu kalau singa sama beruang ngelihat pelukan berdua tuh takut tuh singa sama beruang. Bapak Ibu itu jalan begitu. Esau seperti api. Hairy namanya berbulu. Esau itu. Esau mendapatkan janji untuk hak kesulungan. Tapi Esau orang yang rendah. Esau tuh sukanya berburu, keluar gitu ya. Dia bersenang-senang. Kan dia Esau juga punya istri banyak kan. Enggak cuma, tapi istrinya banyak kan Yakub di tempat. Bapak Ibu waktu Esau itu keluar. Dia tuh lelah sekali. Waktu lelah dia berjalan dengan tetap-tatih. Dia melihat Yakub lagi bikin brenebon. Kutuk gitu. Esau berkata, "Bikin apa kamu?" "Ini brenebon, mau jual hak kesulungan." Esau berkata, "Buat apa hak kesulungan? Kalau kamu mau, aku serahkan nih." Dia berkata pada Yakub dan dia bersumpah diserahkan. Kemudian Yakub kasih dia brenebon. Kacang merah dan Esau seruput, luk, kenyang pulang. Esau tidak memandang hak kesulungan sebagai hal yang penting. Bapak Ibu, kisah Esau kemudian dia kehilangan hak kesulungan. Dia sambil menangis sama bapaknya, "Bapak cuma berkat satu itu yang ada padamu, berkati aku ya Bapak." Nangis dia. Dia nangis di depan ayahnya. Bapaknya sudah sakit. Bapaknya tertidur dan kondisi sudah tulang-tulang sudah sakit semua. Bapaknya bangun pelan-pelan, bapaknya berdiri. Dan menumpangkan tangan sama Esau. Bapaknya ngucap berkat. Kalau engkau bisa hidup hari ini. Cuma satu, kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh. Kelak engkau melemparkan kutuk atasmu kepada, jadi kutuk adikmu kau lemparkan itu. Lepas dari kutuk adikmu. Cerita dari kitab Kejadian itu. Baru akan digenapi di 1 Raja-Raja 8. Berapa tahun itu? Berapa tahun coba? Tapi Bapak Ibu Anda mengerti kok. Berkat seorang ayah penting. Gak ada yang amin nih, mana yang gak ada bapaknya? Berkat seorang ayah penting.
Bapak Ibu hati-hati. Tapi Bapak saya begini. Bapak Ibu Anda harus mengerti. Berkat seorang ayah. Berkatnya Ishak yang dicurahkan kepada Esau seperti peresan tuh. Tes, satu tetes. Tes, tetap jadi. Tetap jadi. Satu berkat, tes, jadi itu berkatnya. Jadi. Bapak Ibu, tapi jadinya adalah Kejadian sampai 1 Raja 8. Jauh sekali. Hari itu Edom merdeka dari Israel. Kisah Edom yang menderita di bawah kendali Israel ini terngiang di kuping anak orang Harari ini, anak Age. Sama mendengar kisah ini dan dia teringat bahwa kisah inilah yang mengubah hidup orang Edom. Makanya gara-gara sebidang tanah kacang merah dia pertahankan dengan jiwanya. Nomor 3, 1 melatih diri. Nomor 2, fokus. Nomor 3, tahu dari mana Anda berasal. Ini penting Bapak Ibu. Engkau melayani Tuhan. Engkau berasal dari kegelapan. Engkau berasal dari ketidakberuntungan. Engkau berasal dari kekalahan. Engkau berasal dari semua yang harus meninggal, yang harus mati. Tetapi Tuhan jadikan kau sebagai pemenang. Bapak Ibu, sama anak Age, orang Harari, membuktikan kisah ini. Dia berperang orang Filistin yang berusaha merebut kacang merah. Dia pertahankan sebidang kacang merah. Dia dapatkan kacang merah ini. Sebab dia teringat oleh karena kacang merah ini. Maka orang Israel jajah Edom. Pada zaman ini kan peristiwanya sebelum 1 Raja-Raja ya. Kisah ini masih jajah, orang Edom masih jajah sama Israel. Peristiwanya orang Edom jajah sama Israel. Jadi dia tuh berharap bahwa satu ketika doa dari Ishak akan melepaskan Edom dari Israel. Bapak Ibu, kalau saya tanya sama Anda, mana yang lebih kaya? Yakub atau Esau? Anda pasti bilang, Esau Pak. Bapak Ibu ingat, kisah ini tidak bicara kisah fisik. Esau itu waktu Yakub keluar, gitu ya, dari sungai Yabok tuh keluar, nyebrang. Hari itu Yakub tuh mapan hidupnya. Jangan bilang Yakub miskin, Yakub mapan. Dia punya 4 istri. Punya anak 12 dan 1 wanita. Dia punya budak laki dan budak perempuan. Dia punya lembu, sapi, kambing, domba, kijang, kuda, penter dia punya gitu ya. Dia punya semuanya. Tetapi hal itu lebih sedikit dibandingkan Esau. Esau mendatangkan Yakub membawa 400 tentara. Esau adalah kepala hari itu, 400 tentara. Yakub sudah ngasih hadiah, tetapi Esau datang dan Yakub hari itu ciut sekali hatinya. Kemudian dia bertanya, Esau bertanya, apa ini yang kau berikan padaku? Yakub berkata, inilah hadiah bagi tuanku. Gak usah deh, aku sudah punya semua, aku punya banyak. Aku punya rab, I have rab banyak. Tapi Yakub berkata, enggak kakakku, Adinda mau serahkan kepada kakanda. Sebab aku punya call everything. Yakub punya segalanya, Esau punya banyak. Mana Anda inginkan? Mau banyak apa segala-galanya? Anda berkata, dua-dua Pak. Nah, itu bagus sekali. Bapak Ibu, Anda mengerti kisah ini. Anda harus kenal siapa Anda di masa lalu. Itu yang membuat Anda dipakai oleh Tuhan. Dan Anda mengerti dalam hidup Anda bahwa inilah Anda dan saya. Saya Tuhan, kisah hari ini datang kepada Anda dan saya. Kisah ini datang supaya Anda mengerti, melatih diri. Fokus dan tahu siapa kita sebelumnya. Kalau kita maju bersama Tuhan, Tuhan jadikan engkau berhasil. Terpujilah nama Tuhan, bangkit berdiri. Pulang Pak, ya saya tahu Anda lapar.
Kan sudah makan Pak, makan seri kedua. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mujizat sejati. Yang wanita katakan, yang membelah, yang mustahil telah terjadi. Kau pembuat mujizat. Sama-sama katakan, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup. Hari ini kami mengerti untuk dipakai oleh Tuhan. Kami hanya perlu hati. Kami perlu melatih diri kami. Waktu kami mau melatih dengan rendah hati, kami melatih dengan setia. Kami mengerti bahwa Tuhan menambah-nambahkan dalam pelatihan itu. Sehingga satu kali tiba-tiba seperti Yasobam, kami mengayunkan tombak dan 800 orang meninggal. Kami terkejut. Yang kedua, kami perlu untuk fokus. Kami tahu hari-hari ini ada banyak hal yang buat kami tidak fokus. Ada banyak hal yang buat kami keluar dari fokus kami. Tapi Tuhan katakan, satu, engkau harus jadi penginjil. Engkau harus pergi menginjil dan engkau mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Fokus kepada rencana Tuhan, fokus mengenai kehidupan dan Tuhan sudah berikan. Yang ketiga, engkau perlu untuk sadar siapa engkau sebelum ini. Engkau merasa bahwa engkau tidak ada apa-apanya, Tuhanlah yang punya kuasa. Ini semua akan membuat engkau dijauhkan dari keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menjadi lebih hebat dan keinginan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau akan dibuat Tuhan orang yang berlatih, yang fokus, yang mengerti kehidupannya seperti Triwira. Memang Triwira bukan seorang tokoh yang besar di pahlawan Daud, tetapi firman Tuhan mencatat 2 kali. Bahkan Abisai, bahkan Benaya tidak dapat mengalahkan, tidak dapat dihormati melebihi 3 Triwira ini. Bapa, kami berdoa hari ini, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau yang mengatakan kami sanggup seperti itu. Kami akan melatih diri kami akan fokus dan mengerti siapa latar belakang kami, supaya Engkau disenangkan. Kami melatih hidup ini supaya kami berada di bawah rencana Tuhan senantiasa. Dari atas, bawah, dari kanan sampai kiri, depan sampai belakang mimbar. Semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah pemilik satu-satunya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin.
Terima kasih Pak Aruna yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kita pada hari ini. Pak Aruna ini salah satu guru saya, jadi saya seperti cerita Pak Budi minggu lalu, saya senang sekali bisa berpartner dengan beliau melayani bersama-sama di tempat ini. Dan semuanya Tuhan yang atur semua ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima pelayanan roti dan anggur? Silakan angkat tangan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti dan anggur di tangan kanan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Kami percaya setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahwa firman Tuhan itu akan jatuh di tanah hati yang subur, tumbuh dan berbuah, dan memberkati setiap kami. Dan kami Tuhan Engkau berikan kemampuan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu dapat mengubahkan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati kematian dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kami semua orang-orang yang berdosa. Tapi kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, bahwa kami boleh menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya setiap kami yang makan roti ini yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami, setiap sakit penyakit kami Tuhan sudah sembuhkan. Maka setiap kami yang minum anggur ini yang merupakan darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kami untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Setiap kami yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkatlah roti di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa tubuh Kristus sudah dipecahkan untuk segala penyakit kita? Dalam nama Yesus kita yang percaya, kita makan dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita angkat anggur di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa darah Kristus sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum dengan percaya. Kita berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami, bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, kami terima kesembuhan, kami terima pengampunan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di BSD Church? Boleh lambaikan tanganmu. Wow, welcome home yang ada di belakang. Yuk kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang terdekat boleh jabat tangan, katakan welcome home. Kalau belum ada tempat ibadah tetap boleh minggu depan hadir lagi di tempat ini untuk sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia, silakan. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day.
Hari ini kita ada badminton time yang diperuntukkan para pelayan di BSD Church dan anggota CG kita. Ayo kita gabung CG community kita. Hari apa Pak? Ya, setiap hari Rabu jam 7 malam di tempatnya Pak Erwin dan teman saya. Kalau untuk kegiatan fellowship kita badminton setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Kita tunggu kehadirannya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Sekarang tuh kita sama Pak Daniel. Jadi kita tanya ya Pak Daniel, selama di CG apa sih yang didapat di CG? Gimana Pak? Selama ikut CG Bapak dapetin apa aja di CG? Diberkati kah atau apa gitu? Ya, selama di CG sih kita diberkati, banyak sharing-sharing firman Tuhan, banyak juga kita kebersamaan, saling membantu. Pokoknya seru lah. Ayo kita gabung CG. Kalau dengan Bu Yolanda gimana nih? Nih. CG selama ini sangat membangun. Jadi komunikasi antar teman itu luar biasa dan kekompakannya luar biasa. Mari kita gabung. Jangan lupa cabung CG ya, setiap hari Rabu jam 7 malam di rumahnya Pak Erwin atau di rumahnya Pak David. Nomor telepon ada di layar. Am I awake or am I dreaming? So far gone, I won't look back. And when I move, there ain't no stopping me. You're pushing me up to the top. I saw the clouds looking angry, but then the sky reached my mind. And when I space out, I see the possibilities unfolding the way that I want. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. Sampai memberikan kebaikan Tuhan kita angkat kedua. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, oh. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Ayo bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber
namanya. Saudara, saya akan tambahkan beberapa pengumuman sebelum kita berdoa untuk anak-anak. Ada beberapa pengumuman tambahan yang perlu saya tegaskan bahwa pada tanggal 8 Desember di tempat ini akan ada ibadah revival Christmas yang akan diadakan di tempat ini. Tetap ibadahnya 3 kali seperti biasa, jam 9, jam 11 dan jam 13. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama hadir di tempat ini. Kita akan merayakan Natal pertama kita di tempat ini. Terus yang berikutnya pada tanggal 15 adalah puncak perayaan Natal kita di tempat ini, ibadah 2 kali. Dan dalam ibadah pada tanggal 8 dan tanggal 15 akan ada door prize bagi Bapak Saudara. Jadi gereja akan memberkati saudara, tapi kita tidak bisa memberi kepada semua orang. Oleh karena itu bentuknya door prize. Untuk tanggal 8 kita akan adakan undian untuk menginap di Hotel Terembesi untuk 5 orang. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ajak rekan, ajak teman, ajak keluarga saudara untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk bisa menikmati pujian penyembahan dalam perayaan Natal pada tanggal 8 Desember. Terus untuk yang tanggal 15 akan ada undian lagi yang kita akan adakan untuk di tempat ini. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, untuk anak-anak Cobi, bahwa pada tanggal 8 ibadah 1 dan 2 Cobinya ditiadakan, tetapi digabung pada ibadah ketiga, yaitu perayaan Natal bagi anak-anak Cobi. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, mohon antisipasinya supaya bisa hadir dalam perayaan Natal bagi anak-anak kita Cobi pada pukul 13 pada tanggal 8. Dan yang berikutnya saya informasikan juga bahwa pada hari ini anak-anak Cobi mengadakan kunjungan ke panti asuhan. Anak-anak Cobi kita latih supaya mereka punya empati, punya rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman-teman mereka yang mungkin tidak beruntung. Dan kita latih mereka pada hari ini akan dipimpin oleh Pastor Jem. Mereka akan datang ke panti asuhan untuk memberkati anak-anak Cobi di panti asuhan, ikut juga merayakan Natal bersama dengan anak-anak di panti asuhan. Dan pada hari Jumat kemarin kami juga dari tim Diakonia sudah mengadakan pelayanan ke lapas di Tangerang, dan untuk memberkati orang-orang yang sedang mengalami suatu keadaan yang bagi mereka tentu tidak menguntungkan, tetapi kita memberkati mereka dengan firman Tuhan, dengan membawa sesuatu bagi mereka supaya mereka juga bisa merayakan Natal. Dan mohon dukungan Bapak Ibu Saudara supaya kegiatan Diakonia ini bisa berjalan terus di waktu yang kita datang. Di samping juga kita akan memperhatikan anak jemaat kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bergabunglah di dalam CG supaya kami bisa monitor keadaan saudara, supaya apakah saudara masuk dalam kategori yang perlu dibantu dari Diakonia. Oleh karena itu hadir bergabung di CG. Ada Pak David dan Pak Erwin. Untuk sementara ini dan beberapa waktu ke depan kita akan buka di daerah Tangerang dan di daerah Serpong. Dan juga ada CG untuk youth. Kita akan buka pada mudah-mudahan Januari kita akan sudah mulai. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mari kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mohon arahkan tangan Bapak Ibu Saudara kepada anak-anak kita. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini, membawa anak-anak kami Cobi Tuhan, mereka yang masih kecil, mereka yang masih muda, biar Tuhan yang akan memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, biar anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang bertumbuh semakin besar, punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami berdoa, biarlah hikmat ini daripada turun atas kehidupan mereka, lebih daripada orang-orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Engkau berkati mereka, biar mereka boleh menjadi anak yang pintar, berprestasi, anak-anak yang cinta Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dari sejak mereka muda, supaya pada saat mereka besar, mereka menjadi dewasa, mereka boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Memberkati orang tua mereka dalam usaha dan pekerjaan rumah tangga mereka, Tuhan memberkati. Dan terus mereka Tuhan dapat membawa mereka datang ke tempat ini untuk mereka boleh menikmati Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, turunlah berkat-Mu atas kehidupan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kau dikasihilah
Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, mereka yang mengalami pergumulan, rumah tangga, pernikahan mereka. Tuhan yang memberkati, Engkau pulihkan rumah tangga dan pernikahan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan tolong. Setiap apapun yang mereka alami, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau mereka dalam keadaan kekurangan, masalah dalam ekonomi mereka, Tuhan pulihkan. Kalau mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan yang akan memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan pakai untuk mereka boleh melayani Tuhan dengan berkat-berkat yang baru. Tuhan akan curahkan dalam kehidupan mereka. Dan kami terlampau yakin dan percaya setiap apa yang kami lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa bagi umat-Mu Tuhan yang sudah mempersembahkan apa yang menjadi milik mereka Tuhan. Tuhan persembahkan bagi untuk pekerjaan, mendukung pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa bahwa Tuhan akan memberkati setiap pundi-pundi mereka, ladang, usaha mata pencarian mereka, rumah tangganya. Tuhan memberkati, bahkan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Karena kami tahu dan kami terlampau yakin dan percaya setiap orang yang setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, maka tingkap-tingkap di langit akan dibukakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah di tempat ini, Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, biar kami dapat bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan angkatlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap ke wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang boleh menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berlimpah. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.